Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita. Dan semoga hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengawali semua aktivitas kita pada satu hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun, mengarahkan kehidupan kita dalam satu hari ini untuk tetap berjalan dan setia kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami yang selalu memberkati dan memberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru pada kami di saat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup, kiranya hidup kami ini juga boleh kami pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui firman-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati supaya dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 5 Mei 2022. Tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Dalam bahasa Batak dikatakan, dileai jala dipasiding jolma do ibana, bawa nasomal mangai pardangolan dohot sahit ibana. Pola ditabunihon halak bohina, maradopon ibana dibahen leana. Jadi
dang pola hurajumi hami ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang hamba Tuhan yang menderita, dihina, dijauhi, ditikam, dan diremukkan oleh karena pemberontakan dan juga kejahatan manusia. Dan ia juga sama sekali tidak melawan ketika dia menghadapi penderitaan itu dan membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Hamba Tuhan yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya ini benar-benar telah digenapi pada hari atau di dalam diri Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita, yang disalibkan dan juga yang mati di atas kayu salib. Bukan karena dia tidak mampu untuk menghindar dan juga melawan, tetapi karena hanya dengan cara seperti itulah Allah bisa menyatakan kasih-Nya kepada manusia untuk diselamatkan dari hukuman dan juga dari kematian yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, coba kita perhatikan derita yang ditanggung oleh Allah kepadanya. Derita yang ditanggungkan oleh Allah kepadanya. Ia dihina, ia dihindari orang, penuh sengsara, dan dia merasakan sakit. Bahkan orang-orang memalingkan mukanya, dan dia tidak masuk hitungan. Artinya dia terbuang dari komunitas karena berbagai penderitaan itu. Itulah gambaran Allah yang menderita oleh karena kasih-Nya kepada manusia. Sehingga manusia itu mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, menjadi pengikut Tuhan atau untuk mengikut Tuhan memang harus siap menerima konsekuensi beriman kepadanya. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan atau menjadi pengikut Tuhan, maka kita harus siap menerima konsekuensi akibat dari iman kita kepadanya. Ada banyak tantangan dan penderitaan yang datang, baik yang ringan, yang berat juga, yang mesti harus kita alami dalam kehidupan ini. Namun itu semua akan menguatkan, memberikan kita kekuatan dan menguatkan iman percaya kita kepadanya. Membuat kita semakin tabah dan juga membuat kita semakin setia menjadi pengikut Tuhan. Sebab Dia yang telah menang dan bangkit dari kematian tidak akan membiarkan kita menghadapi persoalan penderitaan iman ini dengan seorang diri. Justru di dalam penderitaan yang kita hadapi, di dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja, membela, bahkan membebaskan kita dari semua belenggu, dari semua kekejaman penderitaan itu, dari semua hukuman dosa sebagai sumber pemberontakan itu. Dan ketika kita membaca dan mendengar betapa beratnya, betapa sakitnya penderitaan yang ditanggungkan oleh Allah kepada
hambanya, semestinya hal itu membuat kita sadar dan berpikir ulang untuk tidak menyakiti dia lagi dengan tingkah laku kita yang tidak mau menderita sehingga kita berbuat dosa. Kita harus sadar dan berpikir ulang kembali untuk tidak menyakiti hatinya dengan hal-hal yang najis dalam kehidupan kita ini, dengan tidak mau berjalan lurus dan menanggung serta memikul salib untuk dia. Kembali menghina dan menindas dia, serta akhirnya menyalibkan dia dengan berbagai pola tingkah laku dan juga perpecahan yang terjadi di antara persekutuan di tengah-tengah kelompok. Dia dengan berbagai pola tingkah laku itu semua, kita sering juga menyebut diri kita ini sebagai pengikut Tuhan. Kita selalu menyebut bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak mengenalnya, serta sungguh-sungguh tidak mengenal siapa dia dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari menghidupi penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan yang menderita itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia rela menderita supaya kita hidup. Dia rela menerima semua derita itu supaya aku, saudara, kita semua mendapatkan keselamatan dan beroleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setia selalu dan tetap menjaga kehidupan kita ini supaya tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kami atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan juga atas semua pengorbanan-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami umat-Mu yang berdosa ini, supaya kami mendapatkan keselamatan, mendapat kehidupan, sehingga kami terbebas dari belenggu dosa. Untuk itu Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya Tuhan menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, yang selalu berdiam dalam hati kami, yang mengajari kami, dan menuntun kami untuk dapat boleh mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami juga dapat setia selalu ketika kami menghadapi penderitaan, menghadapi segala problema kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kami kekuatan sehingga kami dimenangkan dari segala persoalan kehidupan kami yang membuat kehidupan kami menjadi terbeban dan tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk itu Bapa, melalui doa kami ini, kiranya sempurnakan kehidupan kami dalam satu hari ini. Cukupkan segala kebutuhan kami dan bimbing selalu apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, supaya terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berkati juga kami dalam satu hari ini, dalam melakukan segala aktivitas kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, kiranya kasih Tuhan selalu beserta kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan untuk kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.